Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel episode 21 dengan tema persepsi kurang tepat tentang diabetes tipe 2. Berawal dari salah persepsi tentang pemahaman diabetes mengakibatkan salah dalam pengendalian diabetes itu sendiri. Sebaliknya, persepsi yang benar tentang diabetes berdampak pula pada pengelolaan diabetes yang tepat. Seperti orang zaman dulu beranggapan bahwa gerhana bulan terjadi karena bulan akan dicuri oleh Batara Kala. Sehingga agar Batara Kala pergi dan tidak mencuri bulan, orang-orang mengusirnya dengan cara memukul kentongan. Berikut ini beberapa kesalahan persepsi tentang diabetes tipe 2. Yang pertama, diabetes tipe 2 penyakit yang membahayakan. Pernyataan itu bisa benar, bisa tidak. Jika tidak berusaha mengendalikannya, memang bisa berdampak fatal, yaitu terjadinya komplikasi penyakit. Namun, badan kita selalu memiliki keseimbangan dan berusaha merespon keadaan dari keadaan tidak seimbang menjadi seimbang. Bahasa Inggrisnya penyakit adalah disease. Dis artinya tidak, easy artinya seimbang atau tidak seimbang. Sebagai contoh, dalam tubuh terjadi kadar gula darah naik, yaitu kondisi yang tidak seimbang. Maka yang terjadi, pankreas memproduksi insulin untuk mengangkut glukosa atau gula dalam darah ke sel tubuh agar gula darah menjadi normal atau seimbang. Kondisi diabetes tipe 2 terjadi akibat insulin tidak direspon oleh sel tubuh. Sebetulnya kondisi ini bisa dikelola, misalnya dengan angkat beban, puasa, asupan sedikit karbohidrat. Dengan demikian, diabetes tipe 2 bukan penyakit yang membahayakan jika dikelola dengan benar. Yang kedua, diabetes tipe 2 hanya bisa dikendalikan dengan obat medis atau obat dokter. Dengan pola pikir seperti itu, penderita diabetes sudah merasa nyaman rutin pergi ke rumah sakit. Di benaknya hanya metformin, insulin, mekabolamin, gabapentin. Padahal diabetes tipe 2 terjadi karena perilaku hidup yang salah, seperti terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, kurang olahraga, kurang tidur, stres. Oleh karena itu, obat diabetes tipe 2 adalah dengan melakukan pola hidup yang tepat. Yang ketiga, gula darah adalah akar masalah diabetes tipe 2. Penderita diabetes fokus pada bagaimana cara menurunkan gula darah, baik dengan cara minum obat dokter, obat tradisional, atau pengobatan alternatif. Jadi, tidak sedikit penderita diabetes yang masih mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak. Yang penting, gula darah bisa turun dengan minum obat. Padahal yang harus diusahakan adalah bagaimana caranya agar gula darah tidak naik. Dan bagaimana caranya agar gula darah itu digunakan untuk kebutuhan sel tubuh kita. Yang keempat, perilaku bukan hal utama dalam mengendalikan diabetes tipe 2. Mindsetnya hanya obat yang dapat menyembuhkan diabetes. Padahal kita harus berpikir bahwa dengan mengkonsumsi obat dalam jangka lama berdampak negatif terhadap tubuh, termasuk melemahnya imun tubuh. Dampaknya, tubuh tidak sensitif lagi terhadap obat. Jadi, apakah akan minum obat secara terus-menerus atau mengubah perilaku atau pola hidup? Silahkan renungkan. Yang kelima, diabetes tipe 2 karena faktor gen. Tidak sedikit orang yang memiliki persepsi bahwa diabetes tipe 2 karena faktor keturunan. Ada yang mengeluh, mengapa saya diwarisi diabetes? Bukannya diwarisi harta. Berdasarkan hasil penelitian bahwa diabetes yang disebabkan oleh faktor keturunan
adalah diabetes tipe 1, bukan diabetes tipe 2. Yang terakhir, olahraga tidak membantu menurunkan kadar gula darah. Angkat beban merupakan olahraga yang memperkuat otot dan membentuk otot. Sehingga dengan otot yang kuat dan besar dapat dijadikan sebagai bahan penampungan glukosa. Jika glukosa tidak menumpuk di dalam aliran darah, maka gula darah akan normal. Salah satu cara agar sel tubuh termasuk sel otot responsif terhadap insulin atau tidak terjadinya resistensi insulin adalah dengan cara olahraga, terutama olahraga angkat beban. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.